Bacaan dari Kisah Para Rasul. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru Dan dan Tuhan Tuhan mendengarkan. mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas Berseru berseru dan dan Tuhan Tuhan mendengarkan. mendengarkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tujuan penulisan Injil Yohanes adalah menuntun orang supaya percaya kepada Yesus sebagai Anak Allah. Sebab Dialah yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, orang akan menjadi selamat ataupun binasa, tergantung sepenuhnya pada keputusannya sendiri. Bagi orang yang memilih untuk percaya, pasti selamat. Tentu kepercayaan yang dihayati secara benar di dalam hati, perkataan, dan juga tindakan. Dan barang siapa tidak percaya, lalu memilih jalan hidupnya sendiri, ia memisahkan dirinya dari Tuhan. Dia sendiri yang menempatkan dirinya di luar Tuhan. Kita perlu mengerti hal ini, karena kerap kali kita menghubungkan hal-hal yang tidak baik dengan Tuhan. Jika kita mengalami musibah, tidak jarang kita menghubungkan musibah itu sebagai hukuman dari Tuhan. Maka melalui Injil ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menghukum kita. Ia mengutus Anak-Nya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Ia tetap baik kepada siapapun. Seberapa besar pun dosa manusia, tetapi masih ada pintu pengampunan dari Tuhan. Jika si pendosa mau bertobat, Tuhan di sana sudah menunggu untuk memberikan pengampunan. Maka bagi si pendosa bisa ada dua kemungkinan, yakni bisa menjadi selamat ataupun menjadi binasa.
Hal itu tergantung pada keputusan pribadinya. Apakah keputusan atau pilihan hidupku makin membawa hidupku menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan sesama, atau justru sebaliknya, orang-orang makin jauh dariku, hidupku makin membosankan, dan sebagainya? Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Semua.